oleh pemateri dari kelompok 6, yaitu dari Saudara Iis Ibrahim dan Saudari Marwanti. Kepada pemateri untuk dipersilahkan mempresentasikan makalahnya. Hai Kak. Mulai. Baik, di sini saya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sedekah. Nah, jadi pengertian sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi demikian sedekah itu mencakup yang wajib maupun yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seringkali seseorang tidak peduli, bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerima. Namun dalam beberapa dalil, kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Nah, jadi sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri. Misalkan tersenyum atau membuang duri di jalan, itu termasuk kategori sedekah. Jadi demikian juga dengan istilah infak. Nah, jadi beberapa ulama menyamakan antara keduanya, tetapi ulama lain menganggap ada perbedaan antara sedekah dengan infak, bahwa sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu tidak menentukan kadar, jenis maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infak dan sedekah. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infak atau sedekah. Nah, yang kedua itu ada hukum sedekah. Nah, jadi hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seorang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Namun keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya kita menjadi berdosa. Nah, jadi di situ ada yang ketiga ada rukun sedekah. Nah, jadi rukun sedekah ini rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yang A, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Terus yang D, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang C, ijab dan kabul.
Jadi ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul itu pernyataan menerima dari orang yang penerima pemberian. Terus yang D, barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Jadi barang yang diberikan itu barang dapat dijual. Kemudian yang keempat itu, Waalaikumsalam, hilangnya pahala sedekah. Jadi bersedekah itu harus dengan niat yang ikhlas, ya, tulus, misalnya dari dalam hati. Nah, jangan ada niat ingin dipuji atau riya atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah itu yang sedekah yang sudah dikeluarkan. Apalagi menyakiti hati si penerima, sebab yang demikian itu dapat menghapus pahala sedekah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Nah, jadi dari ayat Al-Quran di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan yaitu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkit baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Kemudian yang D itu menyinggung hati si penerima sedekah. Kemudian yang C, riya atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, kemudian yang kelima itu manfaat sedekah. Nah, jadi banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan sedekah. Di antaranya itu yang pertama dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antara sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit dan akan dilapangkan rezekinya. Kemudian dapat merendamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak bencana. Juga menambah umur. Nah, kemudian yang keenam itu ada hibah. Nah, jadi hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Jadi hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Adapun contoh hibah yang bisa menjadi wajib, haram, dan makruh, nah itu sebagai berikut. Nah, yang A itu wajib hibah suami kepada si istri dan anak, hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Jadi si suami itu wajib menghibah kepada anak dan istrinya sesuai kemampuan si suami. Nah, jadi yang B itu haram hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Nah, jadi hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang C, makruh menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat hibah sesuatu baik berimbal maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Nah, yang selanjutnya itu ada rukun hibah dan syarat-syaratnya. Jadi yang pertama itu ada wahib. Wahib adalah pemberian hibah yang menghibahkan barang miliknya. Nah, di antaranya yang satu memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Yang ketiga, memberi atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat, dibenarkan melakukan tindakan atau hukum. Kemudian yang bagian B itu muhub lahu. Jadi
Muhub lahu adalah penerima hibah. Jadi diisyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah padanya. Atau ada orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya. Kemudian pemeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Kemudian yang C, muhub adalah barang yang dihibahkan, syaratnya sebagai berikut. Jadi syarat yang pertama itu memiliki sempurna, wahid. Yang kedua memiliki nilai atau harga. Kemudian yang ketiga sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang keempat telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Yang kelima berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Kemudian yang keenam dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Kemudian yang bagian D itu ada ijab kabul. Nah, jadi penyerahan. Misalnya si penerima menyatakan saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Lalu si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Yang mencabut hibah. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Jadi hibah yang dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. Hibahnya orang tua bapak atau bapak terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Kemudian yaitu macam-macam hibah. Nah, jadi hibah terdiri dari beberapa macam-macam, yaitu yang pertama hibah barang adalah pemberian harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Yang memberinya tanpa ada tensi atau harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Terus yang kedua, hibah manfaat hibah, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Jadi hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu atau hibah mujallah dan hibah seumur hidup al-umra. Hibah mujallah dapat juga dikategorikan pinjaman atau ariyah karena setelah lewat jangka waktu tertentu. Barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Kemudian yang bagian 7 itu ada hadiah. Nah, jadi hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat membuahkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Jadi hukum hadiah adalah mubah terhadap perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Jadi rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan kabul barang yang diberikan. Hadiah dalam Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu
hadiah dari seorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas. Semisalnya, hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seseorang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan karena termasuk gratifikasi yang bisa menyebabkan seseorang bertindak tidak adil kepada orang lain. Kemudian yang B, hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misal antara teman, kerabat, keluarga, tetangga. Nah, jadi hadiah semacam ini boleh dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan. Kemudian yang C, hadiah dari seorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tidak pamrih untuk mendapatkan balasan, seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orang kaya kepada kaum kafir, dan sebagainya. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan. Adapun ada pemberi dan menerima hadiah, di antaranya pemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hadiah datang kepada beliau. Nah, beliau mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut, seperti ketika diberikan semangkuk susu, maka beliau memanggil ahlus suka dan mengikut sertakan mereka menikmati hadiah tersebut bersama beliau. Di saat dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, beliau membaginya kepada orang tua yang saleh dan kepada anak-anak yang hadir bersama beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa diberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buah panenan pertama, lalu beliau berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengirimkan hadiah kepada keluarganya, teman, kerabatnya. Beliau selalu setia terhadap istrinya dan menjadikan hadiah sebagai sarannya, seperti ketika beliau menyembelih seekor kambing. Beliau bersabda, kirimlah daging ini kepada teman-teman Khadijah. Hadis riwayat Jumu'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas hadiah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menerima hadiah dan memberikan balasannya atasnya. Hadis riwayat Jumu'ah. Barang siapa yang tidak mempunyai sesuatu untuk membalas hadiah, maka hendaklah berdoa atas hadiah tersebut, memberikan hadiah kepada tetangganya yang terdekat, seperti yang jelas dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai 2 orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian seorang dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam dirinya. Apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka wajib ditolak. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka dianjurkan untuk ditolak. Apabila seseorang ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling baik. Bahkan para sahabat apabila ingin memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunggu hari giliran Aisyah. Memberikan hadiah kepada kedua orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Kemudian itu yang kapan persamaan dan perbedaan sedekah dan hibah dan hadiah. Yang pertama, persamaan sedekah, hibah, dan hadiah adalah sedekah, hibah, dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Ketiganya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun. Yang B, perbedaannya adalah sedekah dan hibah diberikan kepada seorang karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan. Jadi hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi kebutuhan pokoknya. Prestasi yang bedanya. Sedekah untuk membantu orang yang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan hadiah adalah sebagian kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Yang ke-9 itu perbedaan antara hadiah dengan suap. Nah, jadi banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai di luar gajinya seperti suap.
hadiah, bonus, free, dan sebagainya. Jadi hadiah adalah pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Suap atau sogok adalah pemberian uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai dengan harap mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan bonus adalah upah di luar gaji resmi atau sebagian tambahan. Jadi seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan yang hendak ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu hadiah merupakan pemberian dianjurkan syariat dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim. Sedangkan suap adalah pemberian diharamkan syariat dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Yang B, hadiah diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih sayang seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi. Sedangkan suap diberikan untuk mencari muka dan permudah dalam hal yang batil. Yang C, pemberian hadiah dilakukan secara terang-terangan atas dasar sifat kedermawaan dan memotivasi orang lain untuk bisa berprestasi. Sedangkan pemberian suap dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Yang D, hadiah pemberiannya tidak bersyarat, sedangkan suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang O, hadiah diberikan setelahnya, sedangkan suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan. Nah, yang ke-10 itu ada hikmah dan manfaat sedekah, hibah dan hadiah. Disyariatnya hibah, hadiah, dan sedekah tentunya mengandung hikmah yang bisa diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Hikmah tersebut antara lain yang A, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Yang B, menjadikan harta benda menjadi berlipat. Yang C, terjauh dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, terjaga dari siksa neraka. Kemudian yang E, tercegah dari berbagai macam bencana. Yang F, didoakan oleh malaikat setiap hari. Kemudian yang G, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang H, sebagai obat penyakit. Kemudian yang I, memperoleh pahala yang mengalir terus. Yang J, menghapus kesalahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibrahim. Ya, di sini menyambung pembahasan kedua kita. Tadi sudah dijelaskan masalah sedekah, hibah dan hadiah. Selanjutnya di sini masalah dan umroh. Ini ada pembahasan haji. Di sini kan arti haji sudah kita ketahui. Nah, haji ini adalah menuju tempat yang dilakukan. Kalau secara bahasa, ini adalah bersengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu. Nah, karena ada rangkaian-rangkaiannya. Selain itu, haji ini ada syarat dan juga waktu tertentu dan juga rukunnya. Itu nanti umroh. Lanjut ke hukum haji. Di sini hukum haji itu ada 4. Pertama itu wajib untuk yang pertama kali dan mampu menjalankan 90 orang yang nazar untuk haji, maka wajib dilaksanakan. Nah, kalau itu jadi nazar, itu tetap wajib walaupun sudah pernah. Lalu di sini ada yang kedua, masalah hukum yang sunnah apabila yang haji untuk yang kedua kalinya dan seterusnya. Ada lagi makruh apabila sudah pernah melakukan haji sementara masyarakat sekelilingnya masih hidup serba kekurangan. Nah, ini yang karena makannya karena dari sehari, nah itu kita membuat di rumah kita dulu. Itu sudah didengarkan hikmah sedekah itu seperti apa, itu banyak. Itu lebih utama daripada kita mengerjakan haji berkali-kali. Ada lagi haram. Nah, ada lagi adalah membuat kerusakan dan kuana di tanah suci Mekah.
Lalu ketiga, syarat haji itu ada 5, Islam, akil, berarti tidak orang gila, cukup umur, merdeka, bukan budak atau hamba saja, yang kelistimah atau mampu menjalankan. Karena mampu itu, karena wajib, karena kalau karena mampu pastinya kesana ibadah. Lalu yang keempat adalah rukun haji, itu ihram. Nah itu yang mengerjakan haji itu pakaian ihram disertai niat haji atau umrah. Ini sama rukunnya dengan umrah, ihram nih nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebenarnya sah tidaknya amal ibadah seorang sangat tergantung kepada niat. Nah, jadi meletakkan mulai kita itu ihram. Lalu ada lagi wukuf, yaitu berdiam di padang Arafah. Waktunya itu dari terbit matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini kan itu hari raya haji. Nah, tanggal 9 itu senang puasa Arafah. Itu kalau orang yang berhaji itu dia atau singgah di padang Arafah. Lalu yang selanjutnya adalah itu mengenai Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun ini dinamakan tawaf ifadah, tawaf pertama. Lalu ada lagi sa'i. Nah, itu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul bersyukur itu minimal 3 helai dan juga mengurutkan rukun. Artinya tertib, kada sembarangan. Lalu ada wajib haji. Nah, wajib haji ini bedanya dengan rukun bila tertinggal, ini bisa diganti dengan bayar dam. Wajib haji pembagiannya 6. Pertama, ihram dari miqat. Ada batas-batas yang sudah. Lalu ada mabit bermalam di Musdalifah. Waktunya itu tengah malam pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Lalu ada lagi melempar jumrah akabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melempar 3 jumrah. Allah wusta dan akabah. Lalu ada lagi mabit bermalam di Mina itu 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Ada lagi tawaf wada. Ini tahap perpisahan mabulik. Kita akan meninggalkan Mekah. Lalu menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Ini ada nanti hal-hal yang dilarang itu harus bayar dan mana. Lalu ada sunnah haji ini seperti mandi ketika nak ihram, baca talbiyah. Talbiyah itu kada wajib lah, itu hukumnya sunnah. Itu ada tawaf qudum, untuk yang berhaji ifrat atau kiran. Ini adalah nanti penjelasannya ifrat atau kiran seperti apa. Lalu ada lagi amalan haji. Amalan haji ini kan ada ihram, miqat. Miqat ini mengambil tempat mulainya haji dengan pakaian ihram. Ada di sini namanya miqat makan. Itu yang menunjukkan batas tempatnya dari mana, sedangkan batas waktu itu akan miqat zamani. Itu dari untuk ihram itu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum waktunya habis. Lalu ada lagi tawaf. Amalannya mengulangi Ka'bah 7 kali tadi, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Itu amalan-amalannya yang kita kerjakan di sana. Lalu adalah haji. Ini boleh lah. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos di tutup kepala di wali nikah saat di sana. Lalu bagi perempuan di sana ada memakai tutup saat berhaji bagi ibu-ibunya. Ada juga memakai sarung tangan. Ada juga larangan bagi laki-laki maupun perempuan di sini memakai wangi-wangian. Lalu mencukur atau memotong rambut dan bulu badan dan memotong kuku. Nah, ini di saat di luar waktu tahallul lah. Itu tahallul itu ada waktunya juga. Ada sebenarnya. Lalu ada menikah dan bercumbu rayu. Bersubuh. Nah, dan bercumbu rayu sama juga. Mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Lalu ada yang selanjutnya 9 ini membayar dam atau denda.
dan disebabkan karena melanggar. Nah, dan juga bisa disebut fidyah, yang artinya itu tebusan, dan kafarah artinya orang yang melanggar haji ini wajib membayar dam. Ini pelanggarannya itu ada 2 macam, dan sebab melanggar larangan selama berihram tadi, dan sebab meninggalkan melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji. Nah, ini masuk ke cara melaksanakan haji dan urutan pelaksanaan haji. Di sini ada 3 tadi. Haji tamattu ini adalah mendahulukan umrah dulu daripada haji. Kalau orang tua dulu umrah, melaksanakan haji, itu disebut dengan tamattu. Sedangkan kalau ifrad mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Lalu ada haji qiran, yaitu mengerjakan umrah dan haji secara bersamaan. Cara mengerjakannya bersama-sama dengan urusan ibadah haji. Artinya melaksanakan umrahnya itu harus di waktu haji, anak-anak. Karena kalau kita melaksanakan haji di waktu umrahnya, nah itu. Nah, ini ada urutan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir. Pertama itu kita berpakaian ihram. Lalu melaksanakan ihram untuk haji. Paling lambat itu jatuhnya itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu kalau bisa. Tapi kalau kita ini kalau sajuk lah, karena ada orang biasanya tanggal 9 tuh. Pasti biasanya awal-awal itu. Lalu ada menuju padang Arafah. Habis itu setelah matahari terbenam, segeralah menuju Muzdalifah dengan melakukan sholat maghrib dan apa nih? Dan isya dengan jamak takhir. Nah, disuruh jamak lah. Jamaknya itu di waktu isya. Lalu tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, orang yang berhaji meninggalkan Muzdalifah dan menuju ke Mina sebelum fajar tiba. Lalu pada tanggal 10 Zulhijjah, orang yang berhaji di Murang Aqabah setelah melontar dilanjutkan dengan tahallul pertama. Nah, artinya tahallul ini itu tanggalnya dilaksanakan itu tanggal 10 lah Zulhijjah. Lalu tanggal 11 dan 12 melempar 3 jumrah. Dan bagi jamaah yang masih bermalam di Mina sampai tanggal 30 Zulhijjah diwajibkan melontar 3 jumrah pada pagi harinya. Nah, kalau yang masih ada bemalam karena tanggal 13, maka ia wajib hari itu melontar 3 jumrah itu. Jumrah ula, wusta, dan apa? Lalu ada lagi di sini jumlah haji yang tiba kembali di Mekah dan belum melakukan tawaf ibadah dan sa'i langsung mengerjakannya. Setelah itu melakukan tahallul yang kedua. Dengan selesai lakukan tahallul kedua, selesailah ibadah haji. Nah, ini ada yang disebut dengan tahallul. Ini jemaah haji yang kembali ke Mekah dan belum melakukan tawaf ibadah tadi. Lalu kita masuk di sini arti dan hukum umrah. Sebuah pembahasan umrah lah. Secara bahasa umrah berarti berkunjung. Ada juga yang mengartikan umrah adalah menyengaja datang ke tempat yang selalu dikunjungi. Dikatakan karena umrah itu dilakukan bisa kapan saja. Nah, itu bedanya dengan haji tadilah. Kalau haji kan ada batas waktu tertentunya, itu di bulan Zulhijjah atau bulan haji. Sedangkan arti umrah secara istilah itu menurut syara itu bermaksud mengunjungi Baitullah, beribadah dengan tata cara tertentu. Sama aja lah, yang bedakan waktunya aja. Dan juga rukunnya. Itu hukum asal ibadah umrah ini yang merupakan rangkaian ibadah adalah yang merupakan ibadah haji adalah wajib, akan tetapi umrah bukan merupakan rukun haji, hukumnya sunnah. Nah, hukum umrah ini kan sunnah. Lalu syarat dan rukun umrah itu sama seperti haji tadi, ada 5. Rukun umrah itu ada 5 juga. Ini bedanya tidak ada yang namanya wukuf lah. Sisanya itu sama lawan haji rukunnya.
Lalu larangan dan tata cara umrah ini sama juga seperti larangan yang ada di dalam berhaji. Kalau ada tata caranya, berihram dengan niat umrah pada mikatnya. Mikatnya sama dengan mikat haji. Indonesia umumnya dimulai dari Jiranah atau daerah Tamim. Melaksanakan tawaf, yaitu 7 kali putaran, melaksanakan sa'i, dan juga tahallul. Itu tertibnya. Lalu ada di sini perbedaan haji dan umrah. Pertama dari segi pelaksanaan waktunya. Nah, hanya sah dilaksanakan setahun sekali pada musim haji atau bulan haji, yakni tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan umrah kapanpun boleh. Nah, itu beda dari segi waktu. Sedangkan perbedaan haji dari segi tata cara pelaksanaannya dalam prakteknya, di sini menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ya sudah melakukan praktek umrah. Karena umrah hanya terdiri dari niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan haji ini meliputi tata cara umrah ditambah dengan, dan inilah perbedaan besarnya, yaitu ada di wukuf, menginap di Musdalifah dan Mina, serta melempar jumrah. Lalu perbedaan ibadah haji dari segi hukum, status wajib menjadi ketetapan bagi hukum haji. Di kalangan ulama tidak ada perbedaan dan perselisihan dalam hal wajibnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan mengenai wajibnya umrah, bagi yang mampu melaksanakannya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian lagi mengatakan itu hukumnya adalah tidak wajib. Nah, jadi sedikit menambahkan kesimpulan di sini mengenai masalah materi kita pada hari ini, terutama masalah mengenai haji dan umrah ini, tentu kalau bisa itu perlu dikuasai sebaik mungkin oleh calon-calon pengajar atau para pengajar tersebut. Karena pada umumnya kan siswa MTS atau SMP ini, mereka itu sifat keingintahuannya itu sudah sangat besar. Dan juga pemahaman mereka itu terhadap hal yang agak sedikit rumit itu lebih bagus sudah ketimbang anak SD. Nah, karena anak SD ini kan itu pemahamannya itu lebih kepada hal-hal yang lebih bersifat sederhana saja. Karena ini kalau materi seperti ini, terutama fikih ini, kalau bisa guru ini kan bisa mendemonstrasikan, memperagakannya, atau juga melaksanakan praktek kalau memungkinkan. Nah, kalau contoh kan di kita itu kalau ada medianya seperti praktek, ada sudah dilakukan akbar, nah bagus dilaksanakan praktek agar pemahaman daripada peserta didik kita itu lebih jelas. Artinya kadang mengawang, kadang menghayal-hayal aja. Kalau sekedar teori itu kan sekedar menghayal aja. Kalau ada prakteknya, nah ini langsung terjun, merasakan sendiri bagaimana melaksanakan rentetan ibadah-ibadah atau pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari tadi. Intinya guru dulu menguasai. Kalau sudah guru itu menguasai materi, mudah tuh dalam menyampaikan materinya. Dan insya Allah itu hasilnya juga lebih maksimal. Sekian dari kami, itulah presentasi kami hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Baik. Kedengaran nggak? Ya. Ember moderator kontrol materi. Kedengaran. Terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan mengenai materi hari ini, yaitu berkenaan tentang sedekah, kemudian umrah. Baik, langsung saja di sini kami buka untuk sesi tanya jawab. Sesi pertama itu kepada 3 orang penanya dipersilahkan untuk bertanya. Misal. Ya, silakan. Saudari Linda dulu. Ya, terima kasih. Itu membahas. Ya, di sini saya ingin bertanya. Nah, apakah barang yang telah dihibahkan oleh si waris ini
dapat ditarik kembali untuk membayar utang. Nah, jika ada berapa jangka waktunya? Terus apakah pewaris yang beragama Islam? Tadi siapa aja si pewaris kah? Nah, diulangilah. Eh, Nah, ini kan apakah barang yang telah dihibahkan oleh si pewaris dapat ditarik kembali untuk membayar hutang? Nah, kalaunya ada, terus jangka waktunya berapa? Dan apakah pewaris yang beragama Islam dapat menggunakan hukum barat dalam mewaris? Nah, itu saja. Terima kasih. Mau bertanya. Tunggu, bisa bacakan diulang Bang. pertanyaan yang kedua. Bal, Pewaris bacakan. itu apa? Orang yang memberikan warisan kah atau yang menerima kah? Maksudnya. Ulang Haikal. Ulang, Pak. Iqbal, ulangi kan. Ulangi kah? Iqbal aja, bacakan Bal. Ulangi kah ada? Ulang. Ulang lah. Nah, jadi kan barang yang telah dihibahkan nih oleh si pewaris. Nah, apakah dapat ditarik kembali untuk membayar utang? Nah, jikanya dapat, berapa jangka waktunya? Nah, lalu apakah pewaris yang beragama Islam ini dapat menggunakan hukum barat dalam mewaris? Seperti itu. Jelas kada? Yang kedua itu apa? Pemberat apa aja? Hukum barat, Pak, menggunakan hukum barat. Di luar pada Islam Oh, lah. hukum barat. Hukum barat di luar pada Islam lah istilahnya tuh. Jelas kah, Akhir? Ya, ada Iqbal. Oh iya, ayo Pak. Apa sunyi? Malaikat kelolok. Moderator kamu, moderator. Nah, Ijrail lah sunyinya. Baik, kita keluar. Ulun ambil alih lah, siapa lagi yang bertanya lah. Lan. Silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, di sini saya ingin bertanya, di situ tadi kan disebutkan ada rukun sedekah, ada beberapa poin tadi. Terus di sini saya ingin bertanya, nah di poin itu ada menyatakan bahwa barang yang demikian syaratnya adalah barang tersebut dapat dijual. Yang dijual itu barangnya yang kayak apa? Terus kalau dapat dijual itu berarti kan berupa barang. Apa bedanya pulang sedekah lawan hibah? Kan sama-sama barang tuh. Jadi apa bedanya antara dua itu? Terus wakaf itu termasuk yang mana? Hibah kah sedekah? Atau hadiah? Terus juga pertanyaan selanjutnya, misalnya nih, kita berfoto ketika bersedekah. Itu tuh termasuk riya kah? Atau kada? Padahal kan niatnya kita tuh untuk mengajak orang lain gitu, nah untuk ikut bersedekah juga. Apakah itu termasuk riya juga hukumnya? Ria. Udah itu saja. Dua kah sudah? Ya, dua ada Bal. Lanjut dulu. Satu orang penanya lagi. Bal. Silahkan, Faisal. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya masalah haji dan umroh. Kalau haji kan biasanya kalau haji itu setiap kejadian itu pasti ada kejadian di masa lalu. Misalkan kayak tawaf kan sudah ada kejadian di masa lalu. Kemudian lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sudah ada kejadiannya. Terus pertanyaannya, tahallul rukun terakhir itu adakah kejadiannya? Kayak itu nah, karena tahu ulun. Itu aja. Oke, terima kasih kepada Yuk.
para penanya, yaitu ada 3 orang. Pertanyaan dari saudari Linda, Mahmudah, dan Faisal. Itu yang pertanyaan siapa yang bisa dijawab oleh pemateri, dipersilahkan. Sedanglah Kurator, saya ingin menjawab sedikit dari pertanyaan saudari Linda. Silahkan saudari Marwanti. Kadang dulu kalah. Itu tadi pertanyaannya yang dari saudari Linda. Apakah barang yang sudah dihibahkan oleh pewaris itu bisa ditarik kembali? Dan kalau bisa, itu berapa jangka lamanya boleh tadi barang yang dihibahkan yang ditarik kembali? Itu pertanyaan pertama. Dong kayak ulun mencari dulu. Isi dulu. Bisa kepada saudara Ahem. Bal. Ya. Pertanyaan siapa? Ya, tadi hibah yang diterima oleh si pewaris kayak lah. Pewaris menghibahkan. Habis itu ditarik pulang segen bayar hutang. Memberi hutang yang sudah meninggal gini kan saja. Pada tahu leh kan kok pewaris aja tadi menghibahkan barang itu. Ditarik pulang aja. Pewarisnya yang ambil bahasa aja. Ambil bahasa. Bolehkah maksudnya menambahkan sedikit? Belum dijawab Maya. Belum. Oh iya, silakan. Dari pemateri dulu. Berarti belum mati lah pewarisnya. Pewaris yang mengambil aja. Berarti kan mati pewaris namanya. Lain Bingung lah. Makanya pewaris maksudnya itu pewaris yang orang memberikan warisan atau penerima warisan. Pewaris itu kan yang memberi warisan. Yang memberi lah. Pewaris itu penerima. Nuh. Penerima. Nah, ayo. Penerima. Tekunnya yang Pewaris. Penerima pewaris. Mewaris yang menerima, pewaris itu yang memberi. Tanya yang bertanya. Ya, bisa kepada saudari Linda memperjelas pertanyaan tadi. Ya, jadi Pewaris. ulangi soalnya. Kada, pewaris saja apa maksudnya? Pewaris tadi kan yang memberi pewarisan. Oh, memberikan, nah gitu. Nah, barang yang telah dihibahkan nih oleh si pewaris yang memberi warisan nih tadi dapat ditarik kembali untuk membayar hutangnya. Nah, jadi apakah ada jangka waktunya? Nah, lalu apakah pewaris tadi yang beragama Islam ini dapat menggunakan hukum barat untuk mewaris? Jelaskah? Atau tuh limit lah? Pewaris lah, yang lainnya mewarisi. Jelas. Yang mewariskan itu kan mati lah. Kan hukum mewaris itu harus mati dulu. Ya, oleh pewaris tadi barang yang dihibahkan oleh pewaris. Iya. Mungkin mau metong.
yang memberi warisan. Iya, kan hukum waris itu harus mati dulu baru Itu seperti menarik lagi itu siapa? barang yang dihibahkan tadi oleh si pewaris itu apakah dapat ditarik kembali segan membayar hutangnya? Kan yang tadi mati itu. Terus kan yang tertinggal tadi bayarkan hutangnya yang mati tadi. Oh. Tapi yang hidup ini Baik, di sini saya coba menjawab sedikit dari pertanyaan saudari Linda. Ahli waris ya yang mengambil. Ulang coba menjawab sedikit. Iya. Cukup dulu. Ulang coba menjawab sedikit. Silakan kepada saudari Marwanti yang lain didengarkan. Bapak. Jadi kan tadi Anda menjelaskan. Apa Erna Saring apa? Maaf lah Pak, atau keluar masuk aja nah jarinya tadi kurang. Oh ya. Jadi pemberian suatu benda itu secara sukarela Marwanti kurang jelas. Dari kepada orang lain masih itu untuk dimiliki. Mewajibkan dalam hukum Islam juga tidak dapat ditarik kembali kecuali hutang orang tua kepada anaknya. Nah itu terus terus tuh terus hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jadi mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar uang waris disebutkan bahwa menyelesaikan utang-utang pewaris misalkan tuh merupakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Tetapi kewajiban ahli waris hanya terbatas pada harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain, jadi ahli waris tidak wajib membayarkan utang-utang pewaris dengan harta pribadinya apabila seluruh harta pewarisnya itu telah habis untuk membayar hutang. Jadi dalam hukum Islam, hibah orang tua kepada anaknya itu dapat ditarik kembali. Hibah yang pernah diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian mengenai jangka waktunya tadi itu memahami maksud jangka waktu yang mana apabila yang saudara maksud tadi itu apa? Jangka waktu itu dapat ditarik lagi benda yang telah dihibahkan. Nah, seperti itu aja. Apa saudara Iis ingin menambahkan lagi? Ya, bagaimana saudara Iis ada tambahan? Ya, mengenai si sang pewaris tadi lah yang hendak menarik balik hibah tadi, kalau itu kan hukumnya tetap karbuleh biasanya tuh ibaratnya tuh, karena itu kan sudah terlanjur diberikan. Itu kan kesalahan ibaratnya si pewaris, ibaratnya sudah tahu ada hutang itu masih maka langsung diberikan gitu. Nah, ibaratnya kayak ibaratnya itu tanah
wakaf kan dia orang tua sana. Itu kan sudah diberikan oleh yang orang meninggal tadi. Nah, itu si pewaris. Padahal kan boleh lo ngambil lagi gitu. Itu kalau menurut Allah. Kalau menggunakan hukum barat tadi di masalah waris kah? Jual beli kah? Iqbal. Pertanyaan kedua tadi kah? Hukum barat tadi Lagi kah? Kurang jelas kah? Iya. Yang kedua aja. Lagi kah? Ulangi yang kedua. Tunggu dulu. Ya. Nah, jadi kan tadi kan apakah nih si pewaris yang beragama Islam dapat menggunakan hukum barat dalam mewaris? Itu dia. Hukum barat nih, ya kalau yang ulun tahu lah, kadede apa yuk? Hukum barat nih kalau kebanyakan kan non Muslim, kartahom lah aturan warisnya tuh kayak apa persisnya. Kalau kita orang Islam ya wajib pakai bab faraid sudah, jangan memakai yang lain. Umpama kalau siapa tahu nah, kalau di hukum barat umpama warisan tuh sekehendak aja karena ada takarannya. Kalau kita kan sudah ada takaran-takaran tertentu, yang mana takaran itu tuh sudah ada hikmahnya masing-masing. Kenapa lakian lebih banyak dari binian? Nah, itu kan sudah ada hikmahnya buat kita, artinya bagus. Jadi kalau orang Islam 4 ke non-Muslim, karena boleh lah itu hukumnya. Sudah waris sama kayak buat orang kafir umpama, nah itu karena boleh. Ditakutkan pasti karena akhirnya umpama kada adil kah malah jadinya, atau malah berpecah-pecahan kah. Nah kayak kalau mau modern kan haram hukumnya, atau kita mengikuti golongan lain lah. Jadi kan kalau termasuk golongan mereka kan, nah, keluar dari Islam jangan gitu, nah pakai yang hukum syariat kita aja, jangan umpat-umpat yang lain. Itu dari ulun. Dokter. Tanggal luar moderator. Nah, jaringannya harus. Lanjut kah? Kita penanya cukup kah? Nah, tadi kan nih ada perbedaan tadi dari Pian lawan Marwanti. Nah, jadi dari Marwanti tadi kan dihibahkan tadi oleh si pewaris tadi dibolehkan. Nah, terus dari Ahim tidak boleh. Nah, jadi klarifikasinya seperti apa? Kayaknya Bapak nambahkan. Coba sebutkan Ahim kenapa nyambet kada boleh, dan Marwanti kenapa nyambet boleh. Nah, kalau ulun tadi kan itu sudah berarti kan itu kan paguannya ya, harta hibah. Juga sama benar ada tahu. Itu kan kelalaian kita, ibaratnya sudah tahu ada hutang, kenapa maka diberi-berikan dulu, kan lebih utama membayar hutangnya dulu gitu. Nah itu kan si kewajiban si pewaris lo membayar hutangnya itu biasanya bahkan setelah meninggal tuh langsung biasanya dibayari. Karena boleh yang umpama dilamba-lamba tekan itu jar orang, kalau rohnya itu bahasa kitanya itu tasanda aja orang, ibaratnya anak ke surga tuh karena aja karena masih terkait hutang. Tahu Marwanti ya Pak? Yuk. Bahkan. Pemateri lebih paham, Pang.
lanjut. Waktunya habis. Baik, kita lanjut dulu lah kepada pertanyaan dari saudari Mahmudah atau Faisal. Kepada pemateri yang mana hendak menjawab. Tadi untuk pertanyaan Linda, bisa nanti kepada Bapak aja lagi menambahkan. Supaya pertanyaannya terjawab bertaan. Nah, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari saudari Mahmudah. Nah, jadi pertanyaan tadi kan kita berfoto ketika bersedekah. Nah, jadi itu termasuk riyakah? Nah, jadi apabila kita bersedekah itu sebaiknya tidak usah melakukan foto atau selfie lah kayak itu. Nah, ibaratnya sama hal nanti kita taruhkan di sosmed gitu kan, terus kayak ibaratnya dapat pujian dari orang lain, itu kan termasuk ria. Sama hal kita membanggakan diri bahwa kita tuh, oh nih loh aku sudah bersedekah kayak itu. Nah, ibaratnya. Nah, terus juga kalau kita memasang ke sosial media aja lah, kita berfoto pasti kita memposting. Nah, itu kasihan lawan orang yang kita beri sedekah tadi. Jadi orang kayak apa ya, sama hal menjatuhkan harga dirinya atau aibnya lah kayak itu. Nah, intinya. Nah, itu apa saudara Ahim bisa menambahkan? Ya, di sini saya ingin jawab ya pertanyaan pertama tadi yang minta jelaskan lagi barang yang dapat dijual tuh kah? Ya. Itu kalau ulun artikan lah, maksud dari rukunnya itu barangnya itu kalau dijual artinya barangnya itu masih punya nilai atau ada harga. Artinya barangnya itu ada barang yang ibaratnya yang kayak apa yang kerayak lagi lah kayak itu. Nah, artinya masih ada harga lah berikan ke orang tuh, jangan ibaratnya itu sudah mau pisang buruk yang sudah kerpayu lagi mau dijual gitu yang diberikan. Belum, berarti amunnya sedekah tuh berupa barang lah. Mau misalnya duit, Pang. Duit. Termasuk barang nggak juga? Alahan pada barang lagi. Sama aja kan telah. Yang penting punya nilai katanya. Masih bernilai. Oh, punya nilai. Jangan nasi besi diberikan ke orang itu kan umpama karena kalau di apa-apa ya lagi. Ya, ngejar orang bahari itu kira-kira memberi orang tuh yang kira-kira kita nih hakun. Kayak menerima itu jika orang lain memberi ke kita. Nah, kayak itulah muridnya. Habis itu apanya aja tadi bedanya sedekah dengan apa tadi? Hadiah kah? Dengan hibah? Hibah. Nah, kalau hibah ini kan pada dasarnya itu pemberian apa adanya tuh Bang sudah. Karena apa-apa katanya. Kalau sedekah ini kan lebih kepada niatnya itu membantu lah. Kadang memberikan secara cuma-cuma. Kalau itu kan titik berat bedanya itu lebih di situ. Tapi tergantung kalau hibahnya kan nanti tahu niatnya atau bisa membawa manfaat, nah itu bisa jadi dapat pahala sunnah. Ini kan ibaratnya tuh kalau ada ilatnya, ada sebabnya, bisa berubah hukumnya. Kalau ada lagi. Belum, di antara dua itu nilai pahalanya tuh beda kah? Kalau Bu Pandir masalah pahala ukurannya lah. Kertahu lah. Persisnya kayak apa. Bahan sedekah. Itu tergantung kalau kita tuh amalannya tuh tergantung tingkat ikhlasnya. Nah, kayak banyak yang mana yang lebih ikhlas, mama sedekahnya tadi lebih ikhlas, bisa lebih genal pahala sedekahnya. Kalau kada ikhlas karena pahalanya juga ibaratnya gitu. Lalu wakaf jadinya. Nah, wakaf nih adegannya di mana wakaf? Nah, wakaf ini itu bedanya kan sebenarnya mirip aja kayak sedekah sudah. Cuma wakaf ini lebih ke arah penggunaannya. Itu ada penggunaannya gesan tertentu. Misalnya di wakaf tuh gesan masjid, umpama pembangunan khusus gesan masjid aja, itu kan boleh digunakan ke yang lain. Nah, itu kalau bedanya kan sedekah tadi
Itu terserah yang menerima ya lagi kalau sudahnya terima anak gesan apa gitu. Kalau wakaf ini biasanya ada sudah ketentuan-ketentuannya. Kalau gesan TKI khusus 100% kar boleh digunakan ke yang lain. Nah, kecualinya pada infak lah. Nah, kalau infak nih sama aja hukumnya kayak sedekah. Artinya kalau dia menginfakkan tuh apapun gesan keperluannya, misalnya masih terkait dengan yang hendak dikerjakan tadi itu boleh. Saya infaknya ya gesan majelis. Nah, artinya gesan membantu orang-orang yang gotong royong kama jaga majelisnya menukarkan wadai kan, nah itu masih karena papa lain jika 100% gesen dasar majelisnya aja gitu. Nah itu kalau wakaf tadi. Lalu ada lagi berfoto saat bersedekah. Nah ini perkaranya tadi kalau niatnya kan sudah baik tadi, ibaratnya tuh gesen mengajak orang lain bersedekah, tapi ingat di kaidah itu ada yang menjelaskan menghindari mudarat itu lebih afdal daripada mengambil fadilat. Nah, kalau kita ini kira-kira umpama pacang menyinggung, menyakiti hati orang yang menerima. Nah, itu kan ibaratnya mudaratnya umpama lebih ganal. Ditakutkan orang ini trauma jadi anggap aku nih kayak apa gitu. Nah, kasihan. Itu lebih utama kita dari aja gitu nah daripada kita tadi mengambil fadilat, mengajak orang-orang lain gitu nah. Lebih utama main dari mudarat dulu. Kalau itu dari duluan. Baik, bagaimana kepada saudari Mahudah? Ya, cukup saja. Lanjut kepada pertanyaan terakhir dari saudara Faisal. Tadi pertanyaannya ini mengenai haji. Rukun-rukun haji seperti tawaf, sa'i, itu ada sejarah sebelum adanya pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan tahallul itu keadaan sejarahnya. Bisakah para pemateri menjelaskan mengenai tahallul itu apa? Jadi ada rukun di dalam haji tadi. Apa hikmahnya juga di situ. Jadi adanya tahallul. Dipersilahkan. Warwanti. Kami gom. Atau dari kawan-kawan mungkin bisa Ibu jalan dulu. Ada yang mengetahui. Kayuli kah? Anto kebiniannya juga. Atau simpen nanya nih. Yang mengetahui. Bisa lagi pertanyaannya sudah jelas. Jangan terlalu parah lawan Dinda duduknya atau lawan Maya, itu suaranya tergabung. HP-nya maksudnya. Ada parah jauh Kak. Iya Kak. Kalau udah parah, jauhnya udah di luar nih, di pinggir timbuk. Nah, itu bersih sudah. Pemateri, waktu kita hampir habis. Ayo, punya aku. Ulang nggak? Nah, ulangikan ya tadi dulu. Nyakar jelas jenenge. Nah, itu kan biasanya kalau kayak tawaf itu kan ada sejarahnya. Terus yang apa itu lari-lari dari Safa ke Marwah itu kan ada sejarahnya. Kenapa dilakukan sehingga dilanjutkan ke ibadah haji. Pertanyaannya masalah tahallul kan nah.
itu ada ke sejarahnya. Kenapa itu jadikan rukun? Halul itu apa? Nah, sama lawan si Anton kamu. Memotong rambut tuh kah? Ya, kenapa itu rukun? Padahal itu kan ada sejarahnya. Aku udah tahu mulai. Apa sejarahnya juga? Lu anu aja segan apa ya? Perumpamaan membersihkan gitu nah. Kalau kok Bapak tolong. Jangan langsung Bapak, kita dulu. Kalau di sini moderator, izinlah. Ya, langsung. Kalau tahallul ini asalnya ada banget, cuman kan bermanfaat aja. Ibaratnya itu disuruh, memang kita tuh disuruh mutam, tapi karena sejarahnya itu kayak apalah kataku. Cuma juga ada hadis yang menjelaskan orang motong rambut itu karena Nabi langsung naik juga bonus yang berguna itu kali Nabi menurutkan. Naik tadi artinya memang sudah ketentuan Al-Quran dan sunnahnya Nabi gitu. Ya, udah jelas. Ulang. Halo, tadi Iya, tahallul ini memang ketentuan Al-Quran aja salah. Karena depan tuh jelasan sejarahnya tuh kayak apa? Answer sunnah Nabi gitu nah. Anjuran Nabi sudah ibaratnya gawian Nabi. Bagi yang ibaratnya menata rambutnya sekedar memendekkan kan itu aja dapat doa Nabi, didoakan Nabi artinya. Dan bagi yang begundul itu sampai botak rambutnya itu 2 kali Nabi mendoakan, dapat bonus belayan gitu. Itu aja pang sebabnya ya ulun tahu lah. Dan sejarah itu karena tahu lah. Ada tambahan kepada saudari Marwanti? Cukup bang. Bagaimana Faisal? Apa Bal? Sampai situ aja jawabannya bisa diterima kah? Oh, berarti ketentuan Al-Quran aja Bal. yang ulun tahu. Iya. Ya. Oke lah, anggap bisa diterima lah, sama-sama nggak tahu. Ya, bukan nambahkan. Oke lah gitu. Kita kembalikan kepada dosen aja lah. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan isi materinya, juga kepada kawan-kawan, khususnya kepada para penanya. Kami ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahannya. Kami kembalikan kepada Ustadz Ubaidillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok terakhir kah? Banyak masih. Belum, banyak lagi. Oh, semangat. Ya, terima kasih. Waktunya hampir habis lah. Habis sudah ini waktunya. Yang belum begitu paham jawabannya tadi apa? Pertanyaan siapa tadi? Oh, pertanyaan dulu. Pertanyaan Faisal dulu. Masalah tahallul lah. Tahallul ini dengan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, atau ada di dalam Quran juga, surah Al-Fatah ayat 27,
Sesungguhnya kamu tetap memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan mencukur kepala kamu dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya. Jadi tahallul ini artinya tahallul ini menjadi boleh atau dihalalkan setelah sesuatu sebelumnya itu diharamkan. Seperti bergaul dengan istri dan yang lainnya. Dan juga membunuh binatang dan yang lainnya. Itu diharamkan sebelumnya. Membunuh binatang di saat sebelum tahallul itu. Adapun sejarahnya ini Bapak kurang tahu. Kalaunya hikmahnya itu agar orang yang melakukan tahallul itu harapannya itu rontok juga segala apa yang ada di dalam hati atau sesuatu penyakit yang ada di dalam hati, yaitu seperti keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya itu. Dan juga tahallul itu suatu simbol lah juga untuk meletakkan mahkota seseorang atau suatu simbol untuk merobohkan lah simbol merobohkan mahkota seseorang, yaitu apa? Selanjutnya Bapak ingin yaitu mencukur rambut itu, karena rambut itu adalah mahkotanya manusia, simbolnya gitu. Dan juga tadi harapannya untuk merontokkan ribuan keangkuhan dan kesombongan. Dan juga haji ini akan menjadikan orang itu tunduk dan rendah hati. Itu hikmah tahallul tersebut. Jadi diapain aja setelah itu tahallul, dicukur rambutnya itu. Sesuai dengan hadis Nabi, yang mana Nabi berdoa memintakan ampun kepada orang yang bercukur sampai gundul rambutnya. Malahan sampai 3 kali Nabi berdoa untuk orang yang bercukur atau gundul selama 3 kali itu. Gitu Faisal. Kalaunya sejarahnya Bapak kurang tahu sejarahnya itu. Sejarah tahallul itu. Apa? Berarti tahallul itu misalkan kita tinggal kayak apa hajinya tetap sah kah? Itu yang pertama. Kemudian misalkan tahallulnya tuh dikerjakan di awal, Pang, kayak apa juga hajinya? Misalkan. Loh. Tidak ada tahallul juga. Tahallul itu kan bebas daripada sesuatu yang diharamkan, yang tidak boleh. Kalaunya kita membunuh sesuatu sebelum tahallul itu bayar, berarti cedera kita ibadah haji atau umrah itu, dan kita akan membayar apa? Membayar dam misalkan. Itu. Pak, apa? Misalnya menapak nyamuk, Pak. Ya ada sesuatu binatang yang tidak boleh dibunuh itu. Kalau semuanya, Pak. Kalau nyamuk kada.
Itu kan kalau nyamuk itu pasti refleks kalau itu. Kalau ada getal, ada yang mau ikut refleks kalau itu langsung kita tapak ngarangnya. Jadi tahallul ini setelah sesuatu atau syarat yang sebelumnya itu diharamkan. Jadi tahallul jadinya pulang. Harus terakhir jadinya tahallul itu tidak bisa di awal. Tahallul itu. Pakai autan mutai. Kalau yang tadi Pak, yang pada menggawi tahallul kayak Pak Hajinya itu tetap sahkah atau enggak? Tidak mengerjakan tahallul, bercukur terakhir itu. Oh ya. Sudah hendak belikan haji lah kayak tanah. Ini kada hendak bercukur. Kayak Pak Hajinya. Itu kan apa? Tahallul itu kan simbol saja. Tahallul. Berarti kayak hukum sunnah muakkad gitu lah. Ya, tahallul itu kan tidak mesti orang itu bercukur. Hikmahnya bercukur itu dibolehkan. Tidak mesti orang itu bercukur. Tidak mesti. Tahallul itu ada tahallul awal, ada tahallul kubra. Ada tahallul awal itu ibadah haji melepaskan diri larangan ihram. Itu yang pertama. Itu tahallul itu setelah orang yang pertama, tahallul awal itu setelah orang mengerjakan melontar jumrah Aqabah dan harus bercukur itu yang pertama, harus bercukur. Jadi melontar jumrah Aqabah dan tawaf ifadah ulang. Dan yang ketiga tawaf ifadah, sa'i dan juga bercukur. Bercukur sedikit lah gitu. Apa ada Bang Bapak? Apa? Misalkan cukur pertama itu sudah gundul. Cukur kedua kayak apa, Pak? Cukur yang kobra itu. Berarti tidak lagi bercukur itu. Ingat. Di amplas kepalanya. Untuk mendatangkan mudarat tuh. Bagaimana siapa? Oke. Siap. Faisal ini diserta ngalih Pak di NU. Loh, ikom. Nih, mambeher. Ada lagi pertanyaan yang mana lagi? Pertanyaan siapa lagi? Pertanyaan Linda tadi lah. Linda, Pak. Nah, Linda. Linda, apa pertanyaan? Nggih, Pak. Linda Haryanto. Hibah bisa ditarik. Apakah bisa hibah ditarik lah saat pembagian warisan? Saat pembagian warisan itu kah? Iya, Pak. Untuk membayar utang. Kalaunya hibah itu pemberian. Kalaunya sudah pemberian itu diberikan kepada orang yang bersangkutan, berarti barang itu atau apa saja itu sudah milik orang lain tersebut. Orang yang kita beri itu. Kecuali perjanjian.
ada perjanjian bahwa kalaunya saya punya utang, setelah itu meninggal, masih ada utangnya, saya ambil hibah ini gitu untuk melunasi hutang-hutang saya itu. Kalaunya ada perjanjian itu bisa. Kalaunya tidak ada perjanjian itu kan hak milik si penerima hibah itu. Hak milik sudah. Tapi dengan syarat diberikan sudah. Kalaunya belum diberikan itu namanya wasiat saja. Wasiat jadinya. Belum diberikan oleh orang yang meninggal itu. Belum diberikan hibahnya ke siapa misalkan. Belum dia berikan. Tapi niatnya itu ingin memberikan hibah ke sini misalkan. Tapi dia belum memberikan itu. Itu adalah saja lagi. Itu kalaunya ada hutangnya diambil hibah ingin yang dihibahkan tadi. Atau harta yang ingin dihibahkan oleh mayit tadi. Diambil untuk melunasi hutang tersebut. Jadi sisanya baru dihibahkan. Gitu. Itu beda. Kalaunya sudah diberikan kepada orang yang menerima hibah itu, berarti hak milik penerima hibah itu sudah hak milik orang lain sudah. Tidak bisa lagi diambil. Kecuali ada kesepakatan dalam hibah tersebut. Gitu Marwanti. Gimana? Tinggi, Pak. Gitu. Nah, Bapak melihat jam dah. Apa melihat jam? Ada bahasa simpon Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan yang belum? Ini bertakun aja Pak Ai sedikit. Apa? Apa? Jangan pikir. Jadi kalaunya untuk yang kayak pemberian kita beri kado ulang tahun tuh itu termasuk hadiah lah Pak kategorinya. Itu hadiah. Hadiah jadinya itu. Hadiah itu mirip-mirip lah lawan sedekah. Mirip-mirip lah. Ya kah? Berarti yang ulang tahun memberikan hadiah lah. Nah, kado mau bye. Ya beli lain lah pada orang. Indira ya. Pas ya. Akor. Rajin tuh yang yang ulang tahun, yang rajin tuh ke aja, ke mana? Ke warung ya. Jadi kita mana kalau lagi Pak ulang tahun? Memberikan hadiah. Kenapa kamu mau pindah mengirim absen di grup Ahulbat? Lah. Ada. Kita tutup aja. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup ini Parak dah. Masuk kalau pulang. Alahan pada Parak kayak Pak mumut ngirim absen dah. Nah itu dah. Kita tutup aja. Untuk midal lah. Untuk midal kita tiadakan. Alhamdulillah. Dan diganti midalnya itu dengan membuat RPP. Innalillah. Ada tapinya lah. Alhamdulillah. Ayo Allah ini. Ngomongnya kami dah ada final. Ada final. Ujungnya gitu dia ujungnya kah buat RPP. Hah? Diganti lawan praktek aja RPP kada usah. Gampang itu, lain pula. Paling lambat minggu depan sama dengan PMF.
Materinya apanya, Pak? Pak. Bebas Materi. ke Salah satunya saja. Ini kan belum Bapak kirim lah. Bapak kirim dulu kayaknya di WA Mbak nih. Sesuai dengan apa? Pembagian praktek. Oh. Itu Berarti dua mata kuliah ini satu aja RPP-nya? ya, satu aja. Bapak. Dan minggu depan dikumpul semuanya. Print out lah, Pak. Print nggak, Pak? Kada usah. Dia aja. Dikirim Dari WA JNT. WA aja. Orang mau Iqbal karena di print. Lah. Pak, alokasi Pak. Apa? Alokasi waktunya itu berapa kali pertemuan? Sesuai Alokasi waktunya itu menyesuaikan praktek lah. pertemuan. Sesuai praktek itu 1 kali pertemuan aja. Ini 2 kali pertemuan. Simpul aja lah, Pak. Simpul aja lah. 2 kali pertemuan. Nah, minggu depan dikumpul. Ini, Pak. Kalaunya PMF, kalaunya SMA sama minggu depan juga. Bapak. Minggu depan hari mata kuliah itu, Pak. Ya, mata kuliah itu. Bapak. Jadi hari Selasa kita ke kampus. Ini. Yang untuk minggu depan itu kan bukan ulun praktek nih. Jadi materinya itu sesuai dengan materi yang pas ulun maju semalam ke Pak. Ya. Pas maju semalam. Oh iya, pas maju semalam. Mas makalah maksudnya. Ya, sesuaikan dengan kita praktek. Pilih salah satu aja loh, Pak. Ya, pilih salah satu. Bahas nikah pulang deh. Ya, kita tutup lah. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.